Saudaraku sekalian, Allah kita, Tuhan kita lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri. Diri kita ini sering sangat situasional. Di situasi bagaimana kita berpikir apa, di situasi bagaimana keputusan kita apa, ya saudara. Situasi bagaimana, lalu kehidupan rohani kita juga bagaimana, Allah tahu. Kita ini sangat situasional. Kecuali kalau kita sudah bertumbuh menjadi dewasa dan kokoh, kita tidak menjadi situasional. Sering Tuhan membawa kita kepada keadaan-keadaan yang benar-benar kita tidak sukai. Tapi tahukah saudara bahwa situasi seperti itu adalah situasi yang dipandang oleh Tuhan tepat untuk kita. Pada intinya Tuhan ingin kita terus bertumbuh di dalam kesucian. Pada intinya Tuhan mau kita bertumbuh di dalam kekudusan. Pada intinya Tuhan menghendaki saudaraku sekalian, kita terlepas dari percintaan dunia, ikatan dunia ini dan layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Dunia akan berlalu, saudara. Manusia datang, pergi, silih berganti seperti awan di langit. Awan di atas, seperti mega-mega putih di langit, saudaraku, di atas. Tetapi Allah tetap selamanya. Dan Allah tetap menegakkan hukum tatanannya dan Allah tidak berubah. Hakikatnya tidak berubah. Allah maha baik. Bukan hanya baik, sangat baik dan maha baik. Alam tidak ingin seorang pun binasa. Tetapi Allah tidak bisa menghindarkan seseorang binasa. Kalau orang itu memang tidak menerima keselamatan dan penggarapan yang Allah lakukan. Oleh sebab itu dalam situasi yang kita tidak suka, mari kita belajar bersyukur dan percaya. Walau kita tidak tahu mengapa keadaan ini terjadi di dalam hidup kita. Keadaan atau situasi yang Tuhan izinkan kita alami itu keadaan situasi yang paling tepat untuk kita. Percaya, saudara. Paling tepat. Yang pada intinya ingat supaya kita bertumbuh dewasa, bertumbuh dalam kesucian, dalam kekudusan standar Allah. Sempurna seperti Bapa. Agar kita tidak terikat dengan dunia ini. Tidak terikat dengan harta, kekayaan, hiburan, dan apapun yang ada di dunia ini. Ini yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, saudara-saudara. Ini yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan mau, saudara. Supaya akhirnya kita sampai ke surga dan layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Nah, puji Tuhan kalau saudara sudah bisa bertumbuh dan tidak situasional, bersifat situasional. Apapun keadaan kita tetap menaruh percaya kepada Allah. Apapun keadaan kita berintegritas menjaga kesucian. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita tetap memilih Tuhan, memilih pulang ke surga, ya, ke kerajaannya, saudara. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, di dalam firman Tuhan, ya, Tuhan mengatakan ucapkan syukur. Ya.
Ucapkan syukur. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, saudaraku. Mengapa Tuhan mengatakan agar kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena ucapan syukur kita itu satu pengakuan bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah itu baik. Ucapkan syukur kepada Allah. Berulang-ulang firman Tuhan mengatakan ucapkan syukur. Ya. Dalam segala hal bahkan. Ucapkan syukur dalam segala sesuatu. Berulang-ulang Tuhan mengatakan. Saya memperhatikan ayat firman Tuhan begitu banyak. Firman Tuhan mengatakan ucapkan syukur dalam segala hal, saudara. Dan segala sesuatu yang kita alami, itu semua ternyata berkat. Ada berkat kekal, ada berkat abadi di balik semua peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi ketika kita mengucap syukur, kita mengakui Allah itu baik. Ketika kita mengucap syukur, kita mengakui bahwa Allah itu bijaksana. Ketika kita mengucap syukur, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang Allah lakukan itu tepat sempurna. Jadi kalau di Efesus 5 ayat 20 dikatakan ucapkan syukur atas segala sesuatu. Itu bentuk pengagungan kita kepada Allah. Itu bentuk pujian kita kepada Allah. Itu bentuk penghargaan kita, penghormatan kita kepada Allah. Ucapkan syukur dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa ditambahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus di situ? Ya tentu karena kita bisa mengenal Allah, bersekutu dengan Allah, dan bisa ada di hadapan Allah karena Tuhan Yesus Kristus. Mengapa ditambahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Karena lewat semua persoalan hidup atas segala sesuatu, artinya lewat seluruh masalah yang kita alami, kita mau dibawa kepada maksud keselamatan diberikan. Dan tentu keselamatan kita, keselamatan yang kita peroleh berpusat pada Yesus Kristus. Jadi yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan umat pilihan perjanjian baru adalah menjadi manusia yang menerima keselamatan dalam Yesus Kristus atau mencapai maksud keselamatan itu. Maksud keselamatan Allah berikan. Di perjanjian lama apa yang dilakukan Allah adalah supaya bangsa Israel bisa menempati tanah Kanaan. Dan di tanah Kanaan itulah, saudaraku, khususnya di kota Bethlehem akan dilahirkan Mesias Juru Selamat. Itu maksud rencana Allah memilih umat pilihan perjanjian lama. Selain mereka menjadi umat yang menyimpan catatan mengenai tindakan-tindakan Allah. Bangsa itu menyimpan, memuat ya, dokumen, kisah tentang siapa Allah yang benar. Mereka juga menjadi bangsa yang melahirkan Mesias. Maka Allah begitu memperhatikan mereka sampai hari ini. Sebab mereka menjadi saksi siapa Allah yang benar itu. Tetapi orang percaya yang menerima keselamatan Allah kehendaki untuk bisa menjadi manusia sesuai dengan rencana Allah menciptakan manusia itu.
Seperti yang seringkali saya katakan bahwa keselamatan memuat atau bermaksud, bertujuan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Sehingga orang percaya menjadi saksi juga. Bukan hanya menunjukkan siapa Allah yang benar. Orang percaya menjadi saksi. Bagaimana Allah yang benar itu. Karena orang percaya harus menunjukkan karakter Bapaknya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Nah, masalahnya untuk sempurna ini perlu proses. Maka Allah menggunakan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian hidup untuk memproses itu. Menyakitkan, saudara. Berat. Tapi semakin orang mau menjadi sempurna atau bahkan dengan kecepatan yang lebih tinggi, maka pergumulan persoalannya pun sering juga lebih berat. Nah, sekarang tergantung saudara mau terima atau tidak. Inilah saudara pesan Tuhan untuk kita hari ini. Untuk saudara, juga untuk saya. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi. Seperti satu kalimat lagu yang saya katakan saudaraku ya. Lagu yang mengatakan semua yang terjadi ya Bapa yang Maha Kuat itu ya. Itu di refrennya mengatakan begini. Dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu. Ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi berkat abadi dalam tangan kuasa-Mu. Dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu. Ku jatuh di genggammu, ku turut apa saja. Ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi berkat abadi. Berkat abadi. Sebelum saya tutup doa, saya ingatkan Bapak Ibu, hari ini kita akan perjamuan kudus jam 11. Saudara bisa datang ke Mall Arta Gading lantai 5 atau melalui Truth ID. Siapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Ya, oke, mari kita berdoa. Terima kasih untuk doa bersama ini Bapa. Terima kasih untuk firman yang kami dengar. Hormat bagi-Mu Bapa. Persiapkan kami untuk perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya juga akan berkhotbah di Pluit hari ini jam 9:30. Bagi saudara yang ada di sekitar Pluit, saudara bisa hadir di Pluit ya. Di mana itu? Di dulu mobil Nissan itu ya.
Pokoknya di Pluit saya kira Bapak Ibu tahu GSKI Pluit, saudaraku ya. Tentu khotbah yang saya sampaikan di Pluit tidak sama dengan khotbah yang saya sampaikan di Mall Arta Gading. Oke, sampai berjumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian ya. Saya ingatkan, saya juga khotbah di GSKI Pluit jam 9.30 pagi.